Nafsi bitaqwallah. Allah memberikan satu amanah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memanggil jiwa-jiwa yang menyatakan dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian tetap istiqomah untuk bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa agar memperhatikan nasib untuk masa depan akhiratnya. Wattaqullah, Allah ingatkan kembali dengan ketakwaan, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang pernah kita lakukan. Baik di malam hari, di gelap gulita, tak ada orang yang melihat, tak ada suara pun yang terdengar, tapi Allah akan tetap mengetahui apa yang kita lakukan. Ini adalah bagian dari sebuah introspeksi, bahwa setiap saat seorang mukmin, seorang muttaqin itu senantiasa mengintrospeksi tentang dirinya untuk masa depan akhiratnya. Jangan sampai kita merasakan ibadah kita powerful, sholat kita 5 waktu tak ketinggalan, bahkan di masjid, sedekah kita terus berjalan, sholat tahajud kita terus berjalan, tapi ada satu kemungkaran yang senantiasa kita lakukan, yaitu kita sering membuli teman kita. Kita sering memberikan ghibah atau perkataan-perkataan jelek di luar orangnya. Yang ini kita tidak sadar telah menggerogoti pahala kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita introspeksi diri kita sejak hari ini. Nanti sampai dengan awal tahun kita ingin menyatakan bahwa diri kita punya beberapa komitmen yang kita sebutkan di hadapan Allah. Kalau sholat kita 5 waktu tidak pernah komplit, kita komitmen, ya Allah, mulai malam hari ini, mulai hari ini, detik ini, ya Allah berilah kekuatan untuk bisa sholat 5 waktu secara konsisten dan bisa di masjid. Kalau tilawah kita tidak pernah konsisten, kita berjanji dan berharap sama Allah di tahun depan, ya Allah, mulai sejak saat ini dan tahun-tahun berikutnya, kita bisa bertilawah hatta dengan 1 halaman, hatta dengan 1 lembar, hatta dengan 1 juz, semua punya nilai. Kalau kita menginginkan komitmen kepada Allah untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kepada harta kita, maka kita komitmen untuk senantiasa bersedekah. Ini adalah bagian-bagian dari introspeksi diri kita, tentang kita dan tentang anak-anak kita, istri kita, keluarga besar kita. Kita punya komitmen semuanya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah berkata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal hazimu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, rawahu Tirmidzi. Bahwa orang yang dikatakan pintar, kata Rasulullah, orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan mengerjakan wa'amila lima ba'dal maut, mengerjakan segala amal untuk persiapan kematian dia. Adapun orang yang lemah, wal hazimu man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya untuk berbuat kemaksiatan.
Wa tamanna 'ala Allah, dan dia tidak mempunyai sedikit pun harapan di hadapan Allah. Tidak ada harapan untuk menjadi orang baik, tidak ada harapan untuk bisa memasuki surganya Allah. Sepertinya hidup penuh ketenangan tanpa ada keseriusan untuk berharap kemana nanti setelah kematian hidupnya dia. Sehingga ini menjadi introspeksi kita bahwa setiap muslim hendaklah senantiasa untuk memperhatikan masa depannya. Ada sahabat yang ketika dalam sebuah majelis dia telat, Rasulullah bilang ketika dia belum datang, akan datang atau akan lewat di hadapan kalian nanti seorang penghuni surga. Cukup-cukup datang. Orang ini adalah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. 3 kali Rasulullah mengucapkan demikian setiap kali mau ta'lim karena dia telat. Maka suatu ketika sang sahabat penasaran. Seorang sahabat mabit di rumahnya selama 3 hari. Dengan alasan dia ada sesuatu yang di rumahnya yang tidak bisa dia tempati dan dia ingin bertempat di rumah saudaranya. Malam pertama dia lihat tidurnya biasa, bangunnya menjelang subuh biasa, sholat tahajudnya biasa, bahkan dia tidak bertilawah. Malam kedua sama seperti malam pertama, malam ketiga tidak beda. Maka sang sahabat bingung, kenapa Rasulullah bisa mengatakan bahwa orang ini adalah calon penghuni surga. Maka suatu ketika dia pamit dan tidak ada suatu penjelasan apapun bahwa aku mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih dari kamu ketika aku menginap 3 hari. Sahabat juga bingung, loh saya sendiri ya beginilah. Tapi ketika dia mau keluar, dia ingat satu amalan yang dia lakukan setiap malam. Dia panggil sahabat, wahai sahabatku, ada satu yang aku belum cerita kepada engkau. Apa? Setiap malam aku selalu berintrospeksi diri. Aku maafkan orang-orang yang berbuat salah kepadaku. Dan aku meminta maaf terhadap kesalahanku yang aku perbuat kepada mereka. Setiap malam saya selalu ingin bahwa saya hidup malam itu tidak ada kesalahan. Dan tidak ada orang yang merasa bersalah kepada dia. Maka dia selalu melapangkan dada tentang kehidupan di hari itu. Introspeksi. Kita melakukan apa? Introspeksi kita apa? Amalan-amalan siang hari kita introspeksi apa? Mungkin tidur langsung terlelap tanpa mengambil wudhu dan sunnah-sunnah adab tidur. Yuk kita rubah gaya, kebiasaan, style hidup kita untuk tahun depan. Kita memiliki satu perbedaan dengan tahun sebelumnya. Maka di sini penting bahwa kita mengintrospeksi diri kita untuk hal yang lebih baik. Karena kita tidak tahu kapan kita menghadapi kematian. Dan kita tidak pernah tahu perbuatan apa yang bisa kita lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Engkau tidak pernah tahu apa yang akan engkau perbuat esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan engkau tidak pernah tahu di bumi mana engkau akan mati. Sehingga kita senantiasa berintrospeksi tentang diri kita. Jangan sampai kita berada di diskotik, Allah cabut nyawa kita. Jangan sampai kita dalam keadaan berjudi, Allah cabut nyawa kita. Jangan sampai dalam keadaan minum khamar, Allah cabut nyawa kita. Maka hal-hal yang diharamkan Allah, maka ini pesan khotib setiap Jumat selalu mengingatkan pesan takwa. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Aku berwasiat kepada kalian dan kepada diriku hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa yang secara formal melakukan, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Semoga ini dijadikan introspeksi buat diri kita di akhir tahun 2024 dan siap menggapai 2025 dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita akan dapati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.